Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mau berterima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami pagi hari ini. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sadarkan setiap kami ya Tuhan, bahwa tiap-tiap hari kami butuh firman-Mu untuk terus mengubahkan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, seperti yang Tuhan lakukan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 102 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Coba perhatikan kembali ayat 16 dari Mazmur pasal 102 tadi. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Atau jika saya bisa menyederhanakan di kehidupan sehari-hari yang lebih mudah untuk kita dapat memahaminya, dapat dikatakan demikian. Maka orang-orang di sekitar kita akan menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Perhatikan kapan orang di sekeliling kita akan mengenal Tuhan dan menjadi takut akan Tuhan. Ketika mereka melihat bagaimana kita memperlakukan Sion. Sekarang mundur sedikit dan perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Mazmur pasal 102 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Pemazmur berkata, Tuhan sendiri akan bangkit dan menyayangi Sion. Kemudian, setelah itu, setelah melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Sion, hamba-hamba Tuhan pun melakukan hal yang sama. Bahkan hamba-hamba Tuhan mulai sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Sion berbicara tentang satu tempat di sekitar Yerusalem, sebuah bukit yang disebut Bukit Sion. Tapi Sion juga berbicara tentang hadirat Tuhan. Mazmur pasal 132 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 menyatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Sion kumpulan orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Tuhan melangkah untuk menyayangi Sion, dan kemudian hal itu diikuti oleh tingkah laku hamba-hamba Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan mulai menyayangi batu-batu dan debu-debu Sion, menyayangi yang tersisihkan, yang terasingkan, dan paling disingkirkan dari Sion, maka saat itulah orang di sekitar kita akan menjadi takut akan Tuhan. Ini adalah pesan penting bagi gereja. Ketika di bumi,
Tuhan Yesus paling sering duduk semeja mengasihi orang miskin, orang tertindas, orang yang disisihkan dari masyarakat. Bahkan Dia menyatakan dirinya sejajar, bahkan sama seperti orang-orang hina tersebut. Matius pasal 25 ayat 35 sampai ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-40 menceritakan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu bagaimana dengan kita? Bersediakah kita melangkah, mengasihi mereka yang tersisihkan itu? Maka saat itulah orang di sekitarmu akan takut akan Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-10 berkata, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, ajar aku merasakan apa yang Engkau rasakan dan melangkah, melakukan apa yang Engkau lakukan. Amin. Jesus loves you and so do I.